Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Febrianti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Tapi Bermakna. Podcast yang membahas hal-hal dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pernah nggak sih kalian scroll media sosial lalu lihat video tentang Indonesia yang indah, budaya yang keren, atau quotes-quotes bangga jadi anak bangsa? Atau mungkin poster Hari Kemerdekaan, mural bertema nasionalisme, sampai film Indonesia yang bikin merinding? Pertanyaannya, apakah visual-visual itu benar-benar bikin kita makin cinta tanah air? Atau cuman lewat di timeline doang? Hari ini kita bakal diskusi soal visualisasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Apakah masih relevan atau tidak? Di sini saya sudah bersama rekan-rekan yang hebat. Sebelum itu, saya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Dimas Bayu Aji Nugroho dari Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin. Halo, saya Muhammad Fajri dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banyuasin. Eh, Halo, perkenalan saya Adila dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin. Halo, perkenalkan saya Purnamasari dari Dinas Kesekretariatan Dewan Kabupaten Banyuasin. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih, menurut Kak Dimas dan Kak Fajri, menurut kalian visualisasi bangsa itu paling sering kita temui di mana sih dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk di kehidupan sehari-hari yang saya lihat paling sering di media sosial, mulai dari konten TikTok tentang budaya daerah, video upacara bendera, sampai desain bertema merah putih waktu Agustusan. Tanpa sadar, itu semua masuk keseharian kita, bukan di sekolah ataupun kampus. Kita sering lihat poster, spanduk, atau video bertemakan kebangsaan. Betul, betul. Tapi justru karena terlalu sering muncul, makanya jadi terasa biasa aja. Kita lihatnya sekedar formalitas, bukan sesuatu yang benar-benar direnungkan. Contohnya pas upacara bendera, banyak yang hadir cuma menggugurkan kewajiban. Yang penting selesai, jadi nggak memahami nilai kebangsaan yang terkandung. Itu sih kalau dari aku sih. Oke, baik. Kalau menurut Kak Sari nih, apakah visualisasi bangsa ini bisa mempengaruhi sikap kita sehari-hari? Menurut aku bisa banget. Contoh sederhana setelah nonton film Indonesia yang bagus atau lihat konten kreator yang bangga pakai produk lokal, kita jadi ikut-ikutan mendukung karya dalam negeri. Atau saat lihat video tentang keberagaman, jadi lebih sadar buat menghargai teman yang beda suku, agama, atau budaya. Jadi efeknya nggak terlalu besar, tapi pelan-pelan ya. Iya, visualisasi itu kayak pengingat di tengah keseharian kita yang sibuk dan penuh konten luar negeri. Visual tentang bangsa sendiri bikin kita ingat, oh iya, ini loh identitas kita. Kalau menurut Kak Dila, apa yang bikin kakak ragu kalau visualisasi bisa menumbuhkan cinta tanah air? Karena di kehidupan sehari-hari, yang kita rasakan sering nggak sejalan dengan apa yang kita lihat. Kayak di media sosial, Indonesia tuh digambarkan indah dan harmonis. Tapi di dunia nyata masih ada ketidakadilan, intoleransi, atau sulitnya akses pendidikan. Nah, akhirnya visualisasi tadi terasa seperti hiasan, bukan cerminan dari hidup kita. Apakah itu bisa bikin generasi muda jadi cuek? Bisa kalau visual muncul di momen tertentu, seperti hari kemerdekaan, tapi nggak terasa di kebijakan atau lingkungan sekitar. Jadi rasa cintanya tuh cepet hilang. Kalau begitu, gimana seharusnya visualisasi bangsa hadir di kehidupan sehari-hari? Kalau menurut aku sih, visualisasi harus lebih jujur dan dekat. Nggak melulu soal kesempurnaan, tapi juga perjuangan sehari-hari. Seperti contohnya guru di daerah, UMKM, anak muda yang berkarya dari daerah, maupun yang ada di Indonesia lah.
Setuju, setuju. Kalau visualisasinya sesuai realita kan jadi orang lebih relate ya secara emosional. Dari situ rasa cinta tanah air bisa tumbuh secara alami, bukan dipaksakan. Itu. Oke, terakhir nih ya, pesan singkat buat pendengar. Gimana cara sederhana menunjukkan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari? Pesan singkat dari saya untuk para pendengar, mulailah dari hal-hal kecil, mulai dari produk lokal, menghargai perbedaan, dan menyebarkan konten positif tentang Indonesia. Ya, ya. Dan jangan cuma bangga ya, tapi juga peduli. Berani bersuara kalau ada yang nggak adil. Karena itu juga bentuk cinta kepada bangsa. Baik, terima kasih kepada kakak-kakak sekalian. Teman-teman, dari diskusi hari ini kita bisa simpulkan, visualisasi bangsa memang hadir di keseharian kita, tapi maknanya tergantung bagaimana kita memaknainya. Cinta tanah air bukan cuma gambar, poster, atau video yang kita lihat, tapi bagaimana sikap kita sesama, ke lingkungan, dan ke bangsa di setiap harinya. Terima kasih sudah menemani obrolan kita hari ini. Saya Anjeli Febrianti. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Bye.